Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anobadang yang Kamdan. Semoga tiada halangan yang merintang pada kesempatan ini. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru, memberikan keheningan dan kecemerlangan dalam setiap pemikiran kita bersama. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta adik-adik siswa yang berbahagia pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, karena atas asung kertewar nugrahanya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, melaksanakan kesembahyaan kita dalam keadaan syanti. Swaha. Adik-adik, tampan dan jelita, izinkanlah saya menyampaikan sejumlah pesan Dharma mengenai suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu, terutama kita sebagai seorang pelajar, seorang brahmacari, yaitu menuntut ilmu berlandaskan Dharma agama. Karena sejatinya, belajar bukan hanya kewajiban kita sebagai seorang siswa, tapi menjadi bagian dari swadharma kita sebagai umat Hindu. Seperti di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 34 disebutkan. Tatwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadeksyanti te jenanam jenaninas tatuan darsina, yang artinya pelajarilah pengetahuan itu dengan sujud disiplin, dengan bertanya, dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang melihat kebenaran itu akan mengajarkan kepadamu tentang pengetahuan itu. Yang dimana adik-adik, arti dari sloka tersebut adalah menegaskan kepada kita di dalam proses pembelajaran itu, di dalam masa kita menuntut ilmu itu, haruslah kita dipenuhi dengan rasa rendah hati, menghormati guru, berbakti kepada orang tua, dan tidak malu bertanya ketika kita mengalami kesulitan di dalam proses pembelajaran itu. Misalnya, kita tidak mengerti tentang pembelajaran atau materi yang disampaikan guru, kita boleh bertanya. Kita tidak usah malu bertanya, baik itu kepada bapak ibu gurunya atau teman-teman yang dirasa lebih memahami tentang materi tersebut, sehingga pengetahuan itu akan benar-benar kita ketahui apa maksudnya, apa artinya, tidak hanya sekadar mendengarkan pengetahuan yang dijelaskan oleh sang guru. Dan di dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 10 juga ditegaskan tentang kaitannya belajar sesuai kaidah-kaidah keagamaan, yaitu Sru Tisu Yedo Kutsmewa Dharma Sastra Tuai Semerti Te Sarwatesha Mimalce Tabyom Termoni Nirbabau, yang artinya Sruti adalah Weda, dengan Semerti adalah Dharma Sastra. Kedua pustaka suci ini tidak boleh kita ragukan kebenarannya, karena merupakan wahyu dari Ide Sang Yang Widi Wasa yang telah disusun oleh para maharesi suci kita terdahulu bersama sisya-sisya beliau, yang tidak boleh kita ragukan kebenarannya. Jadi, jika kita kaitkan di dalam proses pembelajaran, haruslah di dalam proses pembelajaran itu di masa kita menuntut ilmu itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam pustaka-pustaka suci kita. Contoh praktek dari Manawa Dharma Sastra tersebut adalah menghormati orang tua, menghormati guru, tidak menyakiti teman seperti tidak membuli teman, saling asih, saling asuh, saling asah bersama teman, tidak menyontek ketika ujian, belajar sungguh-sungguh mengerjakan tugas, dan belajar untuk bisa bekerja kelompok dengan teman-teman yang lain. Dan yang paling utama dari semua praktek itu adalah belajar itu kita mulai dengan doa bersama untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sejatinya adalah menuju kebijaksanaan. Karena jika kita belajar hanya untuk mendapatkan gelar, mendapatkan nilai, hanya untuk memenuhi kriteria akademik, yang kita dapatkan adalah gengsi, bukan dari pengetahuan sejati itu. Jadi, di dalam sloka Bhagavad Gita tersebut ataupun Manawa Dharma Sastra tersebut, kita sebagai seorang brahmacari haruslah benar-benar mengambil nilainya dengan belajar setulus hati, dengan niat yang benar-benar suci. Mulai dari berbakti kepada orang tua, menghormati guru layaknya orang tua, tidak menyontek, dan mengerjakan tugas sebaik-baiknya, memulai doa sebelum memulai pembelajaran, sehingga apa yang kita pelajari itu bisa kita dapatkan manfaatnya, bisa kita dapatkan ilmunya, dan pengetahuannya itu akan memberikan kita kebijaksanaan. Tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai atau kelulusan dalam ujian, karena sejatinya pengetahuan itu
tidak hanya akan memberikan kita nilai, tapi itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita, membentuk moral kita, membentuk karakter kita, dan itu akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena pada dasarnya kan hana wong swasta hanulus, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sebelum saya tutup dengan para Mas Santi, izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Di Bali ada Garuda, di Jawa ada Gajah Mada. Walau ini zaman Kaliuga, jangan lupa belajar Dharma Weda. Sekian dari saya, Om Santi Santi.